Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi ya untuk pengantar AI. Oke, di video sebelumnya kita sampai di sini ya di tautologi dan kontradiksi. Sekarang kita lanjut lagi dulu. Oke, proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar semua untuk semua kasus. Maksudnya gini, semua outputnya dia itu bernilai true atau benar semua. Sedangkan kontradiksi itu outputnya itu atau hasilnya itu bernilai salah atau false. Oke, untuk contoh gini, misalkan ada eh, ini ada soal atau pertanyaan misalkan P atau negasi P dan Q. Apakah dia sebuah tautologi? Kita buktikan. Tautologi dia tadi itu benar semua. Berarti outputnya ini harus benar semua ya. Sekarang kita buktikan. Apakah betul outputnya ini benar semua? Oke, misalkan PQ-nya true. Kalau P dan Q-nya otomatis true kan? Kalau true dan false, P dan Q-nya pasti false. Karena ingat ya, kalau dan itu ketika ada salah satu yang bernilai salah, maka dia akan salah. Karena dan itu sifatnya mengikat ya. Oke, false dan true pasti false. False dan false pasti false. Nah, sekarang kita butuh, kan ini soalnya negasi P dan Q, berarti P dan Q yang ini kita negasikan kembali. True kalau dinegasikan pasti false. Ingat ya, negasi itu lawan. False berarti jadi true, false jadi true, false jadi true. Nah, sekarang pertanyaannya, P atau negasi P dan Q? P atau P ya, negasi P dan Q false. Berarti true atau false pasti true. Ingat ya, kalau atau itu ketika salah satunya bernilai true, otomatis pasti outputnya true. Karena atau itu bersifat memilih. Oke, nilai kita lanjut lagi. True atau false pasti true. False atau true pasti true. Nah, false atau false dia adalah true. Kenapa? Karena false atau false harusnya dia bernilai false kan? Sorry. False atau true harusnya true ya, sesal terus tadi. False atau true pasti true. Oke, jadi dia bersifat tautologi ya, karena dia bernilai true semua untuk outputnya. Sekarang kontradiksi. Kontradiksi berarti dia bernilai false semua. Nah, seperti ini kita buktikan P dan Q dan negasi P atau Q. Seperti ini kalian bisa lihat di contoh. Kalau P dan Q seperti ini, intinya dia itu outputnya pasti false semua. Silahkan kalian coba sendiri ya. Intinya outputnya itu harus false semua. Oke, sekarang kita lanjut. Dua buah majemuk, proposisi majemuk P dan Q disebut ekivalen secara logika jika keduanya memiliki tabel kebenaran yang identik atau sama. Jadi ekivalen ini artinya sama ya. Jadi P dan Q itu dikatakan ekivalen apabila dia memiliki nilai yang sama. Misalkan gini, kita lihat ada negasi P dan Q jika dan hanya jika negasi P atau negasi Q. Oke, kita lihat dulu, kita selesaikan dulu yang ini. Negasi P dan Q. Berarti kita cari dulu P dan Q-nya. P dan Q. True dan true pasti true. Kemudian kalau dinegasikan pasti false. Kemudian true dan false pasti false. Kalau dinegasikan pasti true. Dan seterusnya, false true, false kalau dinegasikan true, dan seterusnya. Berarti nilainya false, true, true, true. Nah, sekarang yang satunya lagi. Negasi P atau negasi Q. Kalau P-nya true, negasi P-nya pasti false. Kalau Q-nya true, otomatis negasi Q-nya pasti false. Jadi kalau kita ataukan, false atau false pasti false. Dan seterusnya ya. False atau true pasti true. True atau false pasti true. Nah, intinya dia ini hasilnya false, true, true. Dia ekivalen. Dan yang ini sama kan? Nah, bisa dikatakan negasi P dan Q itu sama nilainya dengan negasi P atau Q. Atau negasi Q. Oke, kalau tidak dimengerti silakan share pertanyaan di grup ya, karena ini kita bicara masalah logika. Yang sampai ada kebingungan di sini. Karena ini kita bicara masalah dan dengan atau yang sampai ada kekeliruan ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini ada beberapa hukum logika. Silakan kalian lihat saja. Ini kalian harus tahu, entah kalian mau hafal atau tidak. Ada hukum identitas, hukum negasi, sampai hukum De Morgan. Kalian sekedar tahu ya, setidaknya kalian harus tahu. Oke, kita masuk contoh. Untuk penerapan tadi hukum-hukum logika. Misalkan ini kita harus tunjukkan P atau negasi P atau Q, dia itu ekivalen dengan P atau negasi Q. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini dia sudah tuliskan P atau negasi P atau Q yang ini ya. Kemudian dia jika dan hanya jika. Nah, di sini kita harus buktikan apakah dia sama atau tidak. Di sini untuk cara pertama dia menggunakan hukum De Morgan dulu. Di sini dia sudah tunjukkan caranya ya. Oke, kita cek dulu hukum De Morgan. Lihat. Perhatikan dengan hukum De Morgan ini ya. Perhatikan di soal. Nah, di sini ada yang sama, yaitu yang ini.
negasi P atau key. Dia menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan, negasi P atau key, sehingga dia akan berubah menjadi negasi P dan negasi key. Kayak begini, dia akan berubah. Jadi yang ini, yang dalam kotak ini dia berubah menjadi yang ini. Nah, setelah itu dia menggunakan hukum distributif. Dia merubah yang ini ya, menggunakan hukum distributif. Kita cek lagi. Hukum distributif yang ini, dia mirip. Nah, sehingga akan membentuk P atau negasi P dan P atau negasi Q. Nah, setelah itu dia menggunakan hukum negasi. P atau negasi P itu bernilai true. Kalau berdasarkan hukum negasi ya, kita lihat. Hukum negasi P atau negasi P itu bernilai true. Maka dia di sini berubah menjadi true. Dan P atau Q. Nah, true ini kalau kita menggunakan hukum identitas lagi ya. Hukum identitas. Nah, P dan true itu sama saja bernilai P. Kita lihat. Nah, true dan P atau Q sama saja bernilai P kan, otomatis ini kita bisa hapus sehingga sisa P atau negasi Q. Sehingga dia ekivalen dengan yang ini ya. Oke, kita lanjut lagi contoh berikutnya. Buktikan ini, kalian coba sendiri saja. Di sini sudah dituliskan dia menggunakan hukum-hukum apa saja. Silakan kalian coba sendiri. Oke, kita lanjut materi lagi. Nah, ini ada soal. Misalkan diberikan pernyataan tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Pertanyaan pertama. Nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik atau ekspresi logika. Pertanyaan kedua, berikan pernyataan yang ekivalen atau yang sama secara logika dengan pernyataan tersebut. Petunjuk, di sini dia sudah memberikan petunjuk yaitu menggunakan hukum De Morgan. Oke, kita lanjut dulu. Ini kan ada soal, tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Kalau ada soal begini, kita harus rubah dalam bentuk matematika dulu. Nah, kalau kita rubah dalam bentuk matematika, kita kasih begini. Ini kita misalkan huruf ya, P atau Q. Kalau P, dia belajar algoritma, dan Q itu dia belajar matematika. Nah, kemudian pertanyaannya, tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Oke, masih ingat di video sebelumnya, kalau saya bilang ada negasi dengan tanda kurung begini, itu kalau dibaca secara bahasa manusia itu adalah tidak benar. Berarti, kita lihat, tidak benar berarti kita pasang lagi negasi dalam kurung. Dia belajar algoritma itu P, berarti ini P, tetapi tidak belajar matematika, berarti dan tidak Q. Kenapa kita pakai dan bukan atau? Karena tetapi ini dia mengikut ya. Tetapi itu dia logikanya itu dia mengikut dengan statement sebelumnya. Jadi di sini kita gunakan dan. Jadi tidak benar P dan negasi Q. Kalau di sini dia atau, itu biasanya ditandakan di sini tuh ada koma atau bahwa biasanya ya. Tapi ini karena dia menggunakan tetapi berarti dia dan. Tidak belajar matematika berarti negasi Q. Sehingga bisa jadi negasi dalam kurung P dan tidak Q. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Berikan pernyataan yang ekivalen secara logika dengan pernyataan tersebut. Berarti yang ini kita ekivalenkan, kita cari ekivalennya dia sama dengan apa. Lihat, di sini petunjuknya dia menggunakan hukum De Morgan. Kita lihat negasi P dan negasi Q. Ini kalau kita lihat secara hukum De Morgan, negasi P dan Q berubah menjadi negasi P atau Q. Karena di sini ada negasinya, berarti di sini negasinya hilang. Sehingga menjadi negasi P atau Q. Sampai sini bisa dipahami atau enggak? Kalau tidak, silahkan saya bertanya di grup ya, karena mungkin ini agak membingungkan. Jadi dengan kata lain, tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika, itu sama saja maksudnya dengan dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika. Berdasarkan ini ya, kalau kita baca. Nah, oke, sekarang kita lanjut materi lagi ya, tentang disjungsi eksklusif. Nah, disjungsi eksklusif ini terbagi dua ya, ada inclusive OR dan exclusive OR. Inclusive OR atau berarti P atau Q atau keduanya. Contohnya, tenaga IT yang dibutuhkan harus menguasai bahasa C atau Java. Jadi ini dia harus menguasai bahasa C atau Java. Sedangkan exclusive OR berarti P atau Q tetapi bukan keduanya. Contoh, ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta atau bukan keduanya, karena ini berarti exclusive OR. Sedangkan kalau eksklusif berarti ini harus termaksud kedua-duanya. Itu perbedaannya antara exclusive OR atau exclusive OR. Kalau
Operator logika di fungsi eksklusif XOR, notasinya dia ini kayak begini ya, plus baru ada lingkaran kayak begini. Nah, dia ini mirip ya dengan fungsi OR. Kalau fungsi OR kan true atau true pasti true, karena dia eksklusif maka dia bernilai false. Sedangkan true false pasti tetap true, false true true, false false pasti false. Oke, sampai sini kalau ada yang tidak dipahami silahkan saya bertanya di grup ya. Nanti kita lanjut lagi materi berikutnya untuk implikasi. Kan ini sudah materi baru lagi. Oke, saya kira untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.